Nah, awalnya itu saya tuh suka malam-malam suka berdebar-debar. Kalau misalnya saya skipping olahraga itu berdebar-debarnya itu kacau banget. Terus kalau misalkan saya lagi kerja, meskipun saya lagi nggak ngapa-ngapain aktivitas berat, saya tuh suka berdebar-debarnya itu suka aneh, nggak wajar. Tiba-tiba duk 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 duk. Terus sama saya ada sedikit nyeri dada. Nyeri dadanya itu makin lama makin lama makin sering. Misalkan saya lagi dulu pernah pas lagi mau ke toko roti, turun dari mobil, tiba-tiba di depan toko rotinya saya tiba-tiba nyeri dada sampai saya nggak bisa jalan, saya sampai nahan dada begitu. Tapi setelah diablasi ini plong sih, nyeri dada itu udah nggak ada. Oh, jadi saya tuh baru tahu, oh begini ya hidup tanpa irama jantung yang stabil itu kayak begini nih, lebih enak ya, kayak lebih plong banget, enak banget gitu. Nggak nyesel sih abis ablasi. Ya, untuk Dokter Sebastian itu sudah sangat-sangat baik untuk spesialis aritmia ini, dan sangat-sangat jelas juga untuk menjelaskan ke pasien-pasiennya dan tidak menakut-nakuti ke pasien-pasiennya. Ini alat yang paling muktahir di Jakarta, se-Indonesia ini, di Mandaya ini yang paling bagus, paling the best. Makanya saya juga mempercayakan selalu ke Mandaya Hospital Puri ini. Iya, kalau saya Fendi, umurnya 37 tahun, berasal dari Jakarta. Nah, awalnya itu saya tuh suka malam-malam suka berdebar-debar. Kalau misalnya saya skipping olahraga itu berdebar-debarnya itu kacau banget. Terus kalau misalkan saya lagi kerja, meskipun saya lagi nggak ngapa-ngapain aktivitas berat, saya tuh suka berdebar-debarnya itu suka aneh, nggak wajar. Tiba-tiba duk 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 duk. Terus sama saya ada sedikit nyeri dada. Nyeri dadanya itu makin lama makin sering. Misalkan saya lagi dulu pernah pas lagi mau ke toko roti, turun dari mobil, tiba-tiba di depan toko rotinya saya tiba-tiba nyeri dada sampai saya nggak bisa jalan, saya sampai nahan dada begitu. Lebih begitu sih, kram dada, nyeri dada. Nah, saya dari teman-teman saya itu udah selalu mengingatkan suruh periksa ke dokter jantung, tapi saya tuh selalu bandel, selalu nggak mau. Tapi teman-teman baik saya yang selalu mengingatkan untuk periksa ke dokter jantung, yang nge-push saya untuk periksa. Karena saya udah percaya banget sama Mandaya. Selalu saya selalu berobat ke Mandaya dengan dokter Nancy dan selalu cocok. Makanya teman saya merekomendasikan dokter jantung di Mandaya dengan dokter Sebastian yang khusus spesialis aritmia. Ya udah, saya periksa, konsultasi, dan kita udah di Holter dan cukup tinggi ya PVC-nya. Habis itu saya jeda tuh, berusaha minum obat beberapa bulan. Minum obat juga kayak nggak ada efek. Dan akhirnya teman saya nge-push lagi, Fen, buruan. Soalnya jantung itu nggak main-main. Itu bisa berhenti mendadak dan lu langsung metong. Terus akhirnya saya memberanikan diri, emang saya maju mundur. Dan hampir hari kita udah mau ablasi, saya sempat bilang ke teman saya, apa di cancel aja ya. Terus teman baik saya itu langsung bilang, jangan di cancel, lu harus berani. Iya, kalau dokter Sebastian itu menjelaskan kalau saya itu PVC ya. PVC-nya itu mau mencapai 10% dan itu katanya sudah cukup banyak. Jadi kalau antara dua pilihan, antara mau minum obat seumur hidup atau diablasi. Karena saya minum obatnya juga takut kan seumur hidup, dan kata dokter kalau misalkan habis diablasi itu bisa langsung sembuh. Ini penyakit yang bisa disembuhkan dengan ablasi. Jadi saya lebih pilih ablasi. Meskipun awalnya rada-rada takut, tapi akhirnya, dan ternyata pas hari H emang ada sedikit rasa takut, terus lancar-lancar aja sih. Dan ternyata nggak sesakit yang saya bayangkan. Saya lakuin dan emang nggak setakut itu. Nyaman, aman-aman aja. Dan dokter Sebastian juga cara komunikasi pas kita lagi ablasinya juga sangat baik. Yang mengalami aritmia adalah berdebar-debar ya. Berdebar-debar ini kemudian akan mengakibatkan detak jantungnya berasa sangat cepat, pasien menjadi tidak nyaman, kemudian bahkan sampai sesak, bahkan sakit dada ya. Dan keluhan debar-debar ini bisa muncul baik pada saat pasien sedang beristirahat maupun diperberat dengan pada saat pasien sedang beraktivitas. Dengan berdebar-debar ini, bisa saja pasien mengalami gejala lanjutan seperti misalnya sampai pandangan gelap, kemudian bahkan sampai pingsan. Terapi atau terablasi ya, atau terapi-terapi pada aritmia yang kita bisa lakukan, salah satunya adalah kateter ablasi. Kateter ablasi ini memberikan salah satu jawaban ya dari penanganan pasien-pasien aritmia, karena memberikan harapan yang sangat baik ya. Ini bahkan
recurrence rate-nya atau kekambuhannya hanya kecil sekali ya, sekitar 3-5% saja. Jadi 93% sampai 95% itu benar-benar sembuh total ya, tanpa ada rekurensi atau tanpa ada kekambuhan kembali. Dan tentunya ini sangat baik ya pada pasien-pasien yang memilih untuk tidak minum obat seterusnya. Tentunya terapi untuk kateter ablasi ini adalah jawaban ya, jawaban bagi para penderita aritmia. Kateter ablasi, secara garis besar ada dua teknologi yang kita pakai, yaitu yang 2 dimensi atau yang konvensional, yang 3 dimensi ya, yang anatomicalnya bentuknya 3 dimensi. Kedua jenis metode ini tidak saling meniadakan ya, jadi mereka saling melengkapi sebetulnya. Cuman dengan adanya 3 dimensi tentunya sangat mengarahkan kita sebagai dokter dan operator untuk mencari atau istilahnya mapping di mana sumber lokasi yang precise atau yang paling tepat ya pada pasien ini. Jadi tentunya juga dengan alat 3 dimensi memandu kita untuk mencari lokasi atau sumber kelainan irama jantung dengan lebih precise, dengan lebih tepat. Dan cara dia kerja ini juga sangat-sangat baik menjelaskannya. Dan sakitnya itu masih bisa ditolerin lah dengan bius-bius ya. Tapi setelah diablasi ini, plong sih, nyeri dada itu udah nggak ada. Oh, jadi saya tuh baru tahu, oh begini ya, hidup tanpa irama jantung yang stabil itu kayak begini nih, lebih enak ya, kayak lebih plong banget, enak banget gitu. Nggak nyesel sih habis ablasi. Kata dokter tidak perlu minum obat dan tidak ada pantangan. Udah boleh beraktivitas. Ablasinya 2 hari yang lalu. Jadi ya kalau misalkan hari ini ablasi, besok sudah boleh pulang. Cepat dia. Pas masuk ruangan ablasi itu pasti rada rasa takut. Ternyata dari tim-tim dokter Sebastian itu sangat-sangat baik. Persiapannya kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Ablasinya kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam ya. Tapi semuanya itu hasilnya bagus. Pas dites, kita distimulasi dengan yang buat berdebar lagi, PVC saya udah hilang setelah diablasi, jadi ya sudah hilang total, jadi bagus gitu ya. Kalau untuk sekarang udah nggak ngerasain apa-apa dan udah plong, udah tinggal tunggu pulang aja, udah sangat-sangat baik, berbeda jauh. Kalau dulu masih ada agak ngos-ngosan, capek gitu kan, kalau sekarang udah enggak, udah sangat-sangat normal ya. Untuk dokter Sebastian itu sudah sangat-sangat baik untuk spesialis aritmia ini, dan sangat-sangat jelas juga untuk menjelaskan ke pasien-pasiennya dan tidak menakut-nakuti ke pasien-pasiennya. Dokter Sebastian itu sudah menjelaskan bahwa di Mandaya itu ini alat yang paling muktahir di Jakarta, se-Indonesia ini di Mandaya ini yang paling bagus, paling the best. Makanya saya juga mempercayakan selalu ke Mandaya Hospital Puri ini. Paling bagus dari rumah sakit ya, the best, nomor 1 di Jakarta.